Oke teman-teman, kembali jumpa dengan saya Mas Nur dari Body Hypnosis Indonesia. Tahukah Anda ada 5 cara bagaimana sugesti itu bisa masuk ke pikiran alam bawah sadar? Bersama saya Mas Nur sebagai seorang guru hipnotis, sebagai seorang pengajar hipnotis yang malang melintang lebih dari 10 tahun mengajarkan hipnotis ke ribuan orang. Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semuanya. Tapi sebelum saya melanjutkan 5 cara sugesti itu masuk ke pikiran alam bawah sadar seseorang, terlebih dahulu saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah mendaftarkan diri di kelas privat My Hypnotis, ataupun buat teman-teman yang sudah membeli e-book saya, e-book kitab My Hypnotis dan juga e-book lainnya. Untuk informasi lengkapnya silakan Anda hubungi nomor WA yang saya berikan di kolom video ini teman-teman. Baik, kita mulai satu persatu. 5 cara sugesti itu bisa masuk ke pikiran alam bawah sadar. Yang pertama adalah melalui pengulangan atau repetisi. Ya, melalui pengulangan atau repetisi ini, jika kata-kata atau kalimat ini diulang-ulang secara terus-menerus, maka dia akan masuk ke alam bawah sadar dan bisa menetap di sana. Contoh sederhana, jika teman-teman melihat iklan yang ditayangkan secara berulang-ulang, maka Anda akan langsung hafal iklannya, ya kan? Itu contoh sederhana pengulangan melalui media. Atau juga hal-hal lainnya, pengulangan secara langsung. Seorang orang tua, ya orang tua ketika berbicara dengan anaknya, dilakukan pengulangan-pengulangan, rajin, ya nak kamu pintar pandai, ya anaknya akan menjadi orang yang tumbuh menjadi anak yang rajin, pintar dan pandai. Dan sebaliknya, jika kata-kata tersebut berkonotasi negatif, kamu bandel, nakal, ya diulang-ulang terus, ya anaknya akan tumbuh menjadi anak yang demikian teman-teman. Jadi yang pertama adalah melalui repetisi atau pengulangan. Yang kedua, melalui emosi yang mendalam. Ya, yang kedua, emosi yang mendalam. Emosi ini bukan marah ya, jadi jangan salah kaprah. Emosi itu adalah wadah. Jika seseorang mengalami kondisi yang sangat senang, sangat takjub, sangat bahagia, bahkan sangat takut, ya itu pun sugesti bisa masuk ke alam bawah sadar. Contoh sederhana, ketika seseorang ini lagi jatuh cinta, ya apa yang terjadi teman-teman? Siang malam dia akan memikirkan orang yang dicintainya, ya. Maka ada istilah love is blind, cinta itu buta, ya. Itu sangat kuat sekali. Atau orang yang sangat takut, orang yang mengalami ketakutan, ya emosinya ini lagi di fase takut, kata-kata yang sederhana pun akan sangat kuat diterima di pikirannya. Contohnya ketika diancam ya dengan kata-kata, kamu tidak akan pernah bisa lepas, kamu bisa lari tapi kamu tidak bisa sembunyi. Orang yang sangat takut ya, ketakutan, emosinya dalam keadaan takut, dengan kata-kata sederhana pun dia akan terus-menerus membayangi hidupnya, merasa tidak tenang, was-was. Itu melalui emosi yang mendalam. Selanjutnya adalah melalui figur otoritas dan kredibilitas teman-teman. Jadi orang yang mempunyai figur yang kuat, ya figur otoritasnya kuat dan mempunyai kredibilitas yang tinggi, kata-katanya ini juga sangat mudah menembus ke alam bawah sadar seseorang. Seorang pemimpin, seorang pemuka agama, orang tua terhadap anaknya, atau influencer, ya seorang guru. Intinya jika Anda memiliki otoritas, ya otoritas yang tinggi, dan juga teman-teman memiliki kredibilitas yang tinggi, Anda akan mudah mempengaruhi orang lain. Kata-kata Anda mudah menembus ke alam bawah sadar orang lain. Contoh, misalkan saya Mas Nur mempunyai otoritas yang sangat tinggi tentang ilmu hipnotis. Saya mempunyai kredibilitas yang sangat tinggi tentang ilmu hipnotis. Itulah sebabnya saya Mas Nur, jika Anda melihat video-video saya, sangat mudah menghipnotis siapapun. Ya, itu menjadi bukti bahwa orang yang mempunyai otoritas yang tinggi, kredibilitas yang tinggi, sangat mudah memasuki pikiran alam bawah sadar orang lain. Kemudian yang selanjutnya atau yang keempat adalah melalui proses relaksasi dan meditasi. Jadi seseorang yang kondisinya masuk dalam tahap relaksasi mendalam, ya melalui meditasi, yoga atau apapun semedi,
maka alam bawah sadarnya terbuka dan sangat mudah sekali menerima sugesti dari luar. Maka jika Anda perhatikan, jamaah yang sedang mendengarkan ceramah dari figur otoritas, ya, Anda bayangkan ada pengajian kalau muslim ya, jamaahnya banyak, ribuan. Kemudian sang kiai atau ustadz, kata-katanya langsung tembus ke alam bawah sadar para jamaahnya. Di sini ada dua peran. Yang pertama, kiai atau ustadz tersebut memiliki otoritas dan kredibilitas yang tinggi. Jamaahnya dalam kondisi relaksasi. Ya, mereka duduk santai, ya kan, mendengarkan. Ya, klop, bawah sadarnya terbuka, maka sugestinya langsung masuk ke alam bawah sadar. Itu ya. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, yaitu melalui proses hipnosis atau hipnotis, teman-teman. Di sini maksudnya adalah seseorang memang dihipnotis, alam bawah sadarnya terbuka, dan sugesti tersebut akan mudah masuk. Ya, seperti yang sudah sering Anda saksikan, bagaimana seseorang ketika dilakukan proses hipnotis kan otomatis kata-kata sang menghipnotis ini langsung tembus ke alam bawah sadar orang tersebut. Nah, itulah 5 cara bagaimana sugesti bisa dengan sangat cepat, bisa dengan sangat mudah masuk ke alam bawah sadar orang lain. Nah, jika teman-teman ingin mendalami bagaimana Anda bisa memasukkan sugesti, baik itu dengan cara tidur, ya, melalui proses hipnotis tentunya, atau tanpa tidur, hanya melalui percakapan biasa, Anda bisa memperdalam ilmu hipnotis. Sangat luar biasa hebat, luar biasa dahsyat, bagaimana seseorang hanya mulai kata-kata tanpa membuat orang lain tidur, bisa langsung tembus ke alam bawah sadar dan sugesti atau kata-kata tersebut langsung dituruti. Oke, jadi itulah 5 cara yang sangat umum, yang pada umumnya orang ketahui, teman-teman. Jika Anda ingin mendapatkan bimbingan langsung dari saya, Mas Nuk, Anda bisa hubungi nomor WA yang saya berikan di kolom video ini. Itu saja, terima kasih, sampai ketemu di lain waktu. See you next time, bye-bye. Salam hipnosa.